Ini 4 alasan kenapa jalan kaki jauh lebih baik dan lebih superior dibandingkan dengan lari kalau misalnya kita pengen menurunkan kadar lemak yang awalnya kadar lemaknya itu 30% gini, perutnya buncit, kita mau turunin ke kadar lemak 15% kayak gini selama kurang dari 3 bulan, sama halnya kayak klien-klien gue ini, si Erwin yang laporan setiap hari 10.000 langkah setiap harinya dan dia berhasil turun sebanyak 11 kg dalam waktu 5 minggu, otot perutnya udah mulai kelihatan. Ataupun yang udah berumur, beliau umurnya 68 tahun, berhasil juga turun sebanyak 14 kg dan lingkar perutnya turun sebanyak 28 cm. Ataupun yang perempuan, dia juga rajin laporan ke gue ya, dia berhasil turun sebanyak hampir 5 kg dan lingkar perut buncitnya itu langsung menurun sebanyak 19 cm. Teman-teman bisa lihat tanggal before dan afternya juga. Nah, kita mau yang paling pertama itu mengatur pola makan kita supaya kita bisa di keadaan kalori defisit, yang artinya kita mengeluarkan energinya lebih banyak dari lemak simpanan di badan kita ini dibandingkan dengan kita memasukkan energi yaitu dari makanan. Salah satunya dengan diet tinggi protein dan juga rendah karbohidrat. Nah, cuman kalau mau kita misal ke kadar lemak di bawah 20% yang kayak gini bentukannya ya, kita juga wajib untuk ngelakuin satu olahraga ini yaitu dengan jalan kaki. Nah, kenapa gue lebih memilih jalan kaki dibandingkan lari overweight kayak gini ini? Dan gue juga selalu menyarankan ke followers gue ya yang berhasil turun sebanyak 40 kg nih selama 3,5 bulan dan otot perutnya mulai kelihatan. Alasan yang paling pertama, kalau misal kita melakukan jalan kaki, detak jantung kita tidak akan setinggi kalau kita ngelakuin olahraga lari. Apalagi kalau kita berat badannya obesitas. Kalau misalnya detak kita melebihi dari zona pembakaran lemak, yaitu di atas dari 80% dari total maksimum detak jantung kita bakalan sebagian besar menggunakan gula sebagai sumber energi yang membuat kita jadi gampang lapar dan ujung-ujungnya kita bakalan susah untuk berada di dalam keadaan kalori defisit. Jadi kita nafsu makannya tuh naik. Sedangkan kalau jalan kaki, kita sebagian besar itu energinya dari lemak. Nah, alasan yang kedua ini penting banget, apalagi buat pemula, supaya motivasinya dia itu terus ada setiap harinya. Yaitu adalah jalan kaki ini sangat-sangat minim resiko. Kalau misalnya kita ngelakuin lari dengan tujuan untuk menurunkan kadar lemak, berdasarkan di studi ini, teman-teman bisa lihat 70% pelari itu biasanya mengalami cedera, terutama di bagian lower body atau di bagian kaki. Pelari aja ya, itu mengalami cedera kemungkinan besarnya. Apalagi pemula yang obesitas ya. Jadi yang kedua, tingkat cedera akan jauh lebih berkurang dibandingkan kalau misalnya kita lari. Nah, alasan yang ketiga yaitu jalan kaki ini jauh lebih sustainable. Artinya apa, Bang? Artinya kita bisa lakukan setiap hari dan kita bisa cicil tuh ya jalan kakinya. Misalnya kita mau ke kantor, kita mulai pakai transportasi umum, terutama di Jakarta nih ya. Atau misalnya kita luangin waktu sama keluarga buat jalan-jalan ke GBK atau bahkan misalnya rumah kita 1 hektar gitu, kita bisa jalan-jalan tuh di rumah kita ya. Cocok banget nih buat pemula. Nah, kalau misalnya masih kurang pembakaran kalorinya, kita bisa tinggal tambahin aja durasinya. Kalau misalnya lari, kita tambahin durasinya, resiko cederanya pun itu malah makin nambah dan kita jadi semakin capek tuh kalau ngelakuin lari yang durasinya panjang. Dan kalau misalnya kita lakuin seminggu nih atau bahkan 2 minggu kayak klien gue ini ya, beliau perempuan umurnya 40-an ya, berhasil turun sebanyak 6 kg dan lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm. Teman-teman bisa lihat tanggal before dan afternya. Dan keesokan harinya, badan kita bakalan jadi semakin sehat, nggak sakit-sakit, pegel-pegel gitu ya. Kita pun jadi happy. Nah, ini alasan yang terakhir, yaitu terbukti di studi 2022 yang pesertanya ratusan ribu ya, bahwa jalan kaki kalau dari 8.000 sampai 10.000 langkah itu terbukti menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh bantuan coaching atau mentoring langsung dari gue bikinin program dietnya mau di rumah ataupun di luar, cara masaknya, menu-menu makanannya yang enak-enak, apa yang wajib dikonsumsi setiap harinya dan apa yang wajib di stop dulu sementara. Kalau pesan ojek online dan makan di restoran itu makannya apa aja, dan juga program latihan di rumah ataupun di tempat gym. Biar kayak klien-klien gue ini ya, yang 4 bulanan gue coaching itu episode mulai muncul, apa yang di obesitas gini, kadar lemaknya langsung turun ke kadar lemak 20% kayak gini. Kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di bio.